Ya, halo Bapak Ibu semuanya. Kita sama-sama akan belajar tentang bagaimana kita bertanggung jawab terhadap emosi yang kita rasakan, termasuk keyakinan-keyakinan yang ada dalam pikiran kita untuk mencapai kebahagiaan tentunya, dan juga prestasi atau kesuksesan yang kita inginkan. Tentu ada berbagai macam pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang terbaik adalah yang paling cocok, yang paling pas, yang paling efektif untuk diri kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari satu dari beberapa materi yang merupakan fondasi dari Emotional Freedom Therapy atau EFT. EFT aslinya adalah kependekan dari Emotional Freedom Technique, tapi itu adalah sebuah merek dagang oleh penciptanya yaitu Gary Craig, dan di sini kita akan sama-sama mempelajari bagian per bagian hal-hal spesifik, hal-hal konkret yang bisa kita lakukan sangat sederhana tetapi memberikan hasil yang bermakna untuk kita, juga membantu keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Di materi yang pertama ini kita akan belajar tentang apa sih emosi negatif itu, dan juga keyakinan-keyakinan yang membatasi diri kita. Saya Dendi Sarmawan, saya seorang certified hypnotherapist dari salah satu lembaga hipnoterapi terkemuka di Indonesia, yaitu Adiwe Gunawan Institute of Mind Technology. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai materi yang pertama. Materi pada bagian ini akan saya sampaikan dalam 5 bagian. Yang pertama adalah pengenalan singkat atau introduction. Bagian berikutnya adalah selain pandang. Apa sih emosi negatif itu, dan juga keyakinan yang membatasi itu apa. Sehingga kita memiliki gambaran yang umum dulu mengenai apa yang akan kita bahas. Bagian 2, nah ini hal-hal penting. Saya telah menyusun beberapa hal-hal penting untuk kita fahami, sehingga nanti ketika tiba waktunya kita belajar EFT atau Emotional Freedom Therapy, poin-poin penting ini menjadi sebuah fondasi atau bekal untuk kita, sehingga bisa mempraktekkan dengan lebih baik. Bagian 3, saya akan merekomendasikan beberapa bacaan untuk Bapak Ibu yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai apa-apa yang kita bahas. Yang terakhir, penutup atau follow up. Baik, kita awali pada bagian introduction. Yang saya hormati, bagian pengenalan ini saya ingin fokus pada satu pertanyaan. Apa sih sebenarnya goal utama atau tujuan yang mau kita capai dengan mempraktikkan apa yang disebut dengan EFT ini? Dengan satu kata, yaitu perubahan atau change. Itu digambarkan dengan di sebelah kiri gambar ini ada awan yang berwarna merah, kemudian mengalami sebuah proses yang nanti kita sama-sama belajar, yaitu EFT, yang keluarannya adalah awan yang berwarna biru yang menandakan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, atau hal yang positif. Perubahan yang bagaimana yang mau kita tuju? Tentunya perubahan yang ingin kita capai dengan mempraktikkan EFT adalah perubahan yang positif. Misalnya, nanti kita akan bahas beberapa contohnya, tidak hanya perubahan yang sedikit-sedikit, perubahan yang nanggung, tapi perubahan yang betul-betul tuntas. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya saat ini kita memiliki sebuah emosi negatif, katakanlah kemarahan, atau rasa dendam, atau rasa terluka, atau sakit hati terhadap seseorang atau sekelompok orang, atas suatu pengalaman misalkan yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu atau sudah sekian tahun yang lalu, tapi ketika kita mengingat kejadian itu masih muncul perasaan-perasaan tidak enak, tidak nyaman, perasaan marah, bahkan perasaan dendam, ingin membalas, dan seterusnya. Maka dengan mempraktikkan EFT ini kita, insya Allah kita akan mampu untuk perlahan-lahan tetapi hingga tuntas mampu melepaskan perasaan-perasaan tidak nyaman tersebut, kemudian kita gantikan dengan perasaan-perasaan yang enak, perasaan yang nyaman, kita mampu memaafkan, kita merasakan kedamaian. Ketika hal tersebut kita ingat, kejadian itu kita ingat, tidak lagi memunculkan respon negatif dalam diri kita. Yang ada adalah respon yang positif. Itulah perubahan yang akan kita
capai dengan mempraktikkan teknik yang disebut dengan EFT ini. Atau mungkin kita mengalami perasaan takut misalnya, cemas, khawatir, gelisah akan sesuatu yang kita bayangkan atau kita yakini akan terjadi di masa depan. Nah, dengan mempraktikkan EFT ini, kita meniatkan untuk adanya perubahan dari perasaan takut itu kemudian menjadi tenang, menjadi yakin, menjadi optimis, menjadi mantap, dan seterusnya. Nah, hal-hal ini sangat penting untuk kita berikan perhatian, Bapak Ibu, karena emosi-emosi tidak nyaman yang kita rasakan itu berdampak luas, tidak hanya pada aspek fisik kita, aspek mental kita, pada performa kinerja kita, pada bagaimana kualitas hubungan kita dengan orang lain, dengan teman-teman, dengan keluarga, ya, dengan masyarakat sekitar. Kemudian sangat terkait dengan bagaimana kesuksesan finansial atau karir kita. Dan pada akhirnya secara ringkas yang ingin kita capai dengan mempraktikkan EFT ini adalah sebuah kondisi emotional freedom. Apa yang dimaksud dengan emotional freedom? Di mana kita mampu melepaskan masalah-masalah emosi sehingga kita tidak menjadi korban atau budak dari emosi-emosi negatif yang berasal dari memori ataupun imajinasi kita, tapi kita mampu memiliki pilihan dan kita mempunyai sebuah tools atau sebuah alat, sebuah strategi untuk mampu melepaskan emosi-emosi negatif yang kita rasakan itu. Sehingga yang kita rasakan adalah kita merasa tenang, kita merasa damai, kita merasa nyaman. Kita tidak diperbudak oleh emosi-emosi negatif. Itulah yang sama-sama akan kita capai dengan mempraktikkan sekali lagi apa yang kita sebut dengan EFT ini. Di bagian yang pertama, selayang pandang tentang emosi negatif dan keyakinan yang membatasi. Jadi, bagian ini saya tujukan agar kita memiliki gambaran umum, gambaran sekilas tentang apa sih yang mau kita proses, apa sih sebenarnya hal yang ingin kita perbuat, ya, dari 5W 1H, yaitu apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kita mulai di bagian yang emosi negatif terlebih dahulu. Cara mengenai emosi negatif, ini secara formal memang ada definisi resmi ya dari para psikolog, para akademisi mengenai emosi negatif itu apa. Tapi secara umum lah, kita memiliki pandangan yang kurang lebih sama. Emosi negatif adalah perasaan nggak enak, perasaan nggak nyaman. Apakah itu marah, gelisah, takut, benci, merasa bersalah, merasa menyesal, dan seterusnya. Intinya perasaan-perasaan tidak enak yang kita rasakan di tubuh kita. Yang berikutnya mengapa? Mengapa kita bisa memiliki emosi negatif? Ya, mengapa ada emosi negatif itu? Penting kita pahami bahwa emosi ini memberikan sebuah pesan, memberikan sebuah makna yang perlu kita pahami. Ada informasi yang ingin disampaikan dan itu sangat penting. Karena itu wujud komunikasi atau bahasa komunikasi dari pikiran bawah sadar kita adalah melalui rasa, melalui emosi. Jadi emosi-emosi tidak nyaman yang kita rasakan itu memiliki makna atau pesan tertentu. Nanti akan kita bahas di bagian berikutnya. Karena itu merasakan perasaan-perasaan tidak nyaman itu penting. Karena dia memberikan informasi yang dipandang penting oleh pikiran bawah sadar untuk kemudian kita pahami apa maknanya, apa pesannya. Siapa yang bisa mengalami perasaan tidak nyaman, emosi negatif ini? Tentunya siapa saja, termasuk anak-anak kita, putra-putri kita. Karena itu bagaimana sekali lagi mengelola, bisa melepaskan atau membuang, meninggalkan emosi-emosi negatif, emosi-emosi tidak nyaman yang tidak perlu, itu sangat penting sekali untuk siapa saja. Kemudian bagaimana? Nah, bagaimana proses bisa muncul emosi negatif? Nanti akan kita bahas secara mendalam di bagian berikutnya. Tetapi secara umum kita ketahui emosi negatif itu bisa muncul dari internal maupun eksternal. Ada stimulus, ada suatu kejadian, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kemudian kita alami, itu bisa memunculkan respon, reaksi tidak nyaman pada diri kita. Atau stimulus internal, kita membayangkan situasi tertentu di masa depan, atau kita mengingat sebuah ingatan atau memori di masa lalu, itu juga bisa memunculkan menjadi stimulus bagi munculnya perasaan tidak enak, tidak nyaman. Kapan kita bisa merasakan emosi negatif itu? Nyatanya adalah
kapan saja. Ya, kapan saja kita bisa merasakan perasaan nggak enak, perasaan nggak nyaman itu. Di mana? Jawabannya juga di manapun kita bisa tiba-tiba merasakan perasaan tidak enak, perasaan tidak nyaman. Jadi ini menjadi sebuah fondasi di mana penting bagi kita untuk bagaimana belajar mengelola, bahkan nanti melepaskan emosi-emosi tidak nyaman yang kita rasakan. Kemudian tentang keyakinan yang membatasi atau self-limiting belief. Nah, apa sih sebenarnya keyakinan yang membatasi? Itu adalah sebuah pemikiran, suara-suara dalam diri kita, ya, sebuah dialog bahkan dalam diri kita yang membuat kita tidak berani mengambil tindakan. Kita ingin mencapai A, tapi kemudian ada berbagai macam suara dalam diri kita yang mengatakan, oh saya tidak bisa, oh itu sulit, dan seterusnya. Itulah keyakinan-keyakinan yang menghambat langkah kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, mengapa keyakinan membatasi itu bisa muncul? Atau mungkin yang lebih penting, mengapa kita penting untuk menyadari ya keyakinan membatasi itu? Karena itu tadi, dia menghambat kita untuk mencapai apa tujuan yang ingin kita raih. Ya. Kemudian siapa yang bisa memiliki keyakinan membatasi? Semua orang. Ya, karena kita mengalami fase-fase di mana pikiran kritis kita belum terbentuk dengan sempurna, fase di usia 0 sampai 6 tahun, apa yang kita dengar dari figur-figur otoritatif di sekitar kita cenderung kita yakini, kita percaya sebagai sebuah kebenaran. Misalnya kamu tidak bisa mata pelajaran tertentu katakanlah, dan yang itu diucapkan oleh figur yang kita pandang otoritatif, misalkan orang tua kita atau guru kita, pengasuh, keluarga kita, dan kemudian itu berulang-ulang, kemudian menimbulkan perasaan yang intens dalam diri kita, itu akan cenderung menjadi sebuah keyakinan yang sampai dewasa pun manusia ketika dia tidak secara sadar dan sengaja mempertanyakan keyakinan tersebut, itu akan terus mempengaruhi hidupnya dia. Kemudian bagaimana keyakinan membatasi ini bisa terbentuk? Awal mulanya dari itu tadi, dari sebuah kejadian, ya dari informasi atau sebuah dalam tanda kutip sugesti ya yang disampaikan oleh orang-orang dewasa di sekitar kita yang mengatakan bahwa kita ini begini, kita ini begitu. Atau sebuah pengalaman yang kemudian kita ambil kesimpulan bahwa kita ini begini, kita ini begitu. Kemudian kapan keyakinan membatasi ini bisa terbentuk? Utamanya ketika kita di fase otak kritis kita belum terbentuk secara sempurna. Di fase-fase tumbuh kembang kita 0 sampai 6 tahun, utamanya 0 sampai 3 tahun. Tapi orang dewasa pun juga bisa menghasilkan ya keyakinan negatif ketika itu tadi daya kritisnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian di mana keyakinan membatasi ini bisa kita dapatkan? Jawabannya adalah di mana-mana. Apalagi sekarang dengan zaman informasi yang sangat mudah kita bermedia sosial, ya ide-ide atau pikiran-pikiran yang membatasi itu bisa tiba-tiba kemudian kita perhatikan dan kemudian tiba-tiba kita setujui. Padahal seharusnya kita kritisi apakah sebuah ide, sebuah pemikiran itu bisa mendukung ya, mendorong kita untuk meraih sesuatu yang penting yang memang kita inginkan atau justru menghambat kita. Yang saya hormati, ada beberapa hal penting mengenai emosi negatif dan keyakinan membatasi ini yang perlu kita pahami. Saya menggunakan beberapa judul yang ini merupakan analogi atau perumpamaan atau metafora agar kita lebih mudah dalam memahaminya. Ini ada beberapa bagian ini, harap difahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan pada sesi live Zoom atau pada saat kita bertemu secara langsung. Tapi ini adalah bagian-bagian yang penting untuk kemudian kita renungkan, kemudian kita ingat-ingat ya, atau kita jadikan bahan refleksi ya dalam kita melangkah ya kaitannya dengan kita mengelola ya emosi-emosi, perasaan yang kita miliki dan juga keyakinan-keyakinan yang kita miliki. Ini ada beberapa bagian, kita akan bahas satu persatu. Pertama ini mengenai alarm emosi. Yang saya maksud dengan alarm emosi itu adalah kejadian-kejadian yang kita alami sehari-hari yang memunculkan perilaku dalam diri kita yang kemudian kita sesali kemudian, atau sebuah keputusan tindakan yang kemudian disesali, atau
atau sebuah sikap ya dari sekelompok orang terhadap suatu hal yang ketika kita nilai itu mungkin berlebihan atau tidak tepat gitu. Kita lihat contoh-contoh secara spesifik. Misalnya seperti ini di tempat kerja, misalnya contoh ada karyawan yang kemudian dia merasa marah atau merasa frustrasi ketika mendapatkan kritik dari atasannya. Kemudian apa? Karena dia tidak mampu mengendalikan amarah atau emosinya itu, yang terjadi apa? Dia langsung membalas ya dengan nada tinggi, kata-kata kasar misalnya. Yang terjadi apa? Justru hubungan kerja mereka memburuk, apalagi dengan atasan ya, mendapatkan teguran, bahkan yang paling parah adalah dia bisa diberhentikan di tempat itu dan kemudian baru disesali ya mengapa dia tidak kemudian mampu merespon ya kritik yang dia terima itu dengan lebih jernih begitu. Kemudian konflik misalkan dalam rumah tangga, misalnya suami istri capek, lelah ya karena seharian bekerja. Kemudian ketika misalkan salah satu bertanya tentang satu hal yang dengan nada biasa sebenarnya, tapi memicu emosi, meledak gitu dalam kemarahan tanpa kemudian alasan atau nalar yang logis. Ini bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga yang berakhir pada perpisahan. Kemudian misalnya di jalan atau kejadian road rage ya. Misalkan pengendara ini merasa tersinggung ya karena kendaraan disalip tiba-tiba. Ya, bukannya tetap tenang, tapi justru mengejar, menghardik, ya, kemudian mengucapkan kata-kata kasar, bahkan tidak jarang terjadi pertengkaran, perkelahian, dan kecelakaan. Misalnya kehilangan kesempatan mahasiswa misalkan mengikuti wawancara beasiswa misalkan, tapi karena tidak mampu mengendalikan emosinya, dia merasa tersinggung dengan pertanyaan biasa yang disampaikan oleh interviewernya. Emosinya tidak terkendali, justru ia menjawab dengan nada ketus ya pertanyaan-pertanyaan dari wawancara itu, akhirnya dia mendapatkan penilaian yang jelek, akhirnya dia tidak mendapatkan beasiswa yang dia inginkan. Kemudian misalnya ada pedagang merasa nggak terima dengan calon pembeli yang kemudian misalkan membanding-banding harganya dengan yang lainnya, ya akhirnya malah terjadi pertengkaran. Nah, ini contoh-contoh alarm emosi. Bagaimana emosi yang kita rasakan, emosi negatif yang kita rasakan itu bisa berujung pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang pertama, Bapak Ibu, di mana kita penting sekali untuk memahami itu tadi alarm-alarm emosi atau kejadian-kejadian yang kita alami sehari-hari yang kemudian kalau kita berpikir dengan jernih ya dengan daya nalar yang sehat, tidak perlu seperti itu respon kita terhadap kejadian-kejadian itu, dan kita mampu untuk memilih respon yang lebih baik. Di bagian berikutnya ini sebuah gambar ya ketika seseorang sakit perut, biasanya ditanya kamu makan apa. Itu yang biasanya kita dapatkan pertanyaan atau kita bertanya pada orang lain. Ketika ada orang yang sakit perut, kita bertanya, kamu makan apa? Ya, kalau sakit perut biasanya kita langsung kamu makan apa. Nah, apa kaitannya dengan hal ini? Nah, sebenarnya yang juga sama ketika kita merasa sedih misalkan, merasa takut, merasa kemudian marah, merasa nggak nyaman lah. Intinya kita merasakan perasaan-perasaan nggak enak, nggak nyaman itu. Harusnya yang menjadi pertanyaan kita adalah, ini sedang mikir apa ya saya? Ya mikir apa? Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita fokuskan, yang kita renungi, yang kemudian kita perhatikan dalam mental kita, dalam benak kita, akan langsung direspon oleh tubuh kita. Tubuh kita merespon dengan persis selaras sesuai dengan apa yang kita fokuskan, apa yang kita pikirkan. Jadi ketika kita mengalami perasaan sedih, perasaan mungkin pesimis, perasaan cemas, gelisah, khawatir tentang sesuatu yang kita yakini akan terjadi di masa depan, atau kita merasa menyesali sesuatu yang terjadi di masa lalu, kita perlu paham bahwa penyebab perasaan-perasaan itu apa? Yaitu pikiran-pikiran yang kita pikirkan sendiri. Atau siapa menyebabnya? Ya diri kita sendiri. Karena kita memikirkan kejadian-kejadian itu. Dan melalui EFT ini kita akan mampu memikirkan kejadian-kejadian di masa depan, atau kita berimajinasi tentang masa depan, atau kita mengingat memori di masa lalu sedemikian rupa yang tidak memunculkan emosi negatif, tapi justru yang muncul adalah perasaan enak,
rasa nyaman, optimisme, rasa yakin, atau rasa ikhlas, rasa menerima terhadap semua yang telah terjadi, dan kita mampu melakukannya. Kita mampu melakukan hal itu ketika kita berpikir mengenai masa depan maupun masa lalu, atau mungkin juga kejadian-kejadian saat ini. Ini yang sangat penting untuk kita pahami, Bapak Ibu, tentang apa yang disebut dengan teori tungku mental. Jadi tubuh kita, ini sistem diri kita, terdiri dari fisik kita dan juga psikis kita ini ibarat air yang ada di dalam tungku ini. Dan kemudian api di bawahnya ini adalah emosi-emosi atau kejadian-kejadian ya yang menimbulkan stres, menimbulkan emosi-emosi tidak enak, tidak nyaman. Nah, kita lihat beberapa kondisi yang bisa saja muncul dalam situasi seperti ini. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ketika tungku ini dia terbuka, maka api yang memanaskan air di dalamnya membuat uap air itu bisa keluar dengan bebas, ya. Tapi yang di kanan ini, ketika tungku itu tertutup dan api di bawahnya itu terus menyala, maka lama-lama tungku itu akan retak, ya. Bahkan kalau semakin lama apinya ini terus ada, bahkan semakin besar dan dia tidak dibuka, maka yang terjadi bisa meledak. Nah, itu analogi yang sangat mirip dengan apa yang terjadi di dalam diri kita. Emosi-emosi negatif yang diibaratkan api ini menjadikan stres dalam tubuh kita. Ketika kita men-share-nya kepada orang lain, kita berbagi kepada orang lain, kita curhat kepada orang lain, ini ibarat kita membuka itu tadi, tutupnya tungku ini terbuka. Artinya emosi yang kita rasakan mampu kita lepaskan, mampu kita ekspresikan. Tapi ketika kita kemudian menutup diri, kita tidak berbagi, kita tidak mencari solusi, yang terjadi lama-lama sistem dalam diri kita tidak kuat menerima tekanan yang terus kita rasakan. Lama-lama orang bisa meledak. Maka kita mendengar ya, atau mungkin kita mengetahui ada kejadian-kejadian di mana orang memilih solusi permanen untuk persoalan yang sebenarnya sementara, yaitu misalnya mengakhiri hidupnya karena merasa sudah tidak kuat dengan sesuatu A, B, C. Itu adalah solusi yang permanen untuk masalah yang sebenarnya sementara yang bisa kita nalar. Jadi penting Bapak Ibu untuk kita kemudian renungkan, apakah kejadian-kejadian di masa lalu atau mungkin kecemasan kita di masa depan ini mampu kita komunikasikan dengan baik. Ya, ibarat tungku di dalam diri kita ini, tungku ini tidak tertutup begitu. Nah, kondisi yang sehat adalah api ini kecil, ya, artinya stres yang kita alami kecil, dan kemudian tutupnya tidak pernah kita pasang, yaitu biar emosi-emosi dalam diri kita itu mampu kita ekspresikan. Nah, dengan EFT ini kita akan belajar untuk mengecilkan api dan kemudian untuk melepaskan ketika ada uap yang sudah tercipta karena ada panas di bawah, itu uap itu mampu tersalurkan dengan baik sehingga sistem dalam diri kita tetap dingin atau minimal hangat, ya, tidak sampai kemudian ada tekanan yang berlebihan bahkan bisa menjadi meledak begitu. Jadi emosi-emosi negatif yang kita pendam dan juga keyakinan-keyakinan membatasi yang kita miliki yang kemudian tidak kita pertanyakan atau kita ganti, kita ubah dengan keyakinan yang lebih positif atau lebih konstruktif, lebih mendukung, itu ibarat mobil yang kemudian kita kendarai, kita gas, tapi handbrake-nya itu aktif, sehingga sekencang apapun gas yang kita kemudian kita tekan gasnya, mobil akan tetap seperti terhambat begitu. Mengapa? Karena rem tangannya ini terpasang. Nah, seperti itulah ketika kita berjalan masih dengan emotional baggage, ya, masih dengan beban-beban emosi di masa lalu. Itu ibarat kita berjalan ke depan tapi kaki kita terantai oleh sebuah beban yang membuat kita jalan dengan menyeret-nyeret. Atau kita ibarat naik mobil, kita juga gas tapi remnya sebenarnya masih terpasang. Nah, dengan EFT ini kita mampu secara perlahan tapi pasti melepaskan handbrake itu sehingga kita bisa melangkah dengan nyaman. Kita bisa menatap masa depan dengan tenang, dengan penuh optimisme, dengan penuh rasa yakin. Ini gambaran ya yang terlihat di luar mungkin nampak biasa-biasa saja, tapi yang terasa di dalam ada beban,
ya ibarat batu yang besar ini, beban tentang kejadian di masa lalu yang masih dibawa terus sampai sekarang, atau kecemasan, rasa takut, rasa khawatir tentang masa depan yang juga masih membebani. Nah, ini kan kondisi yang tidak baik, kondisi yang tidak sehat, dan emosi-emosi negatif yang kita rasakan itu berdampak sekali lagi pada kondisi fisik kita, pada performa kinerja kita, bagaimana kualitas relasional kita dengan orang-orang di sekitar kita. Maka yang kita lakukan dengan EFT ini, kita akan membuang, ya, kita mengurangi, kita melepaskan, kita menanggalkan dan membuang beban-beban emosional dari kejadian-kejadian di masa lalu atau bayangan imajinasi kita tentang kejadian di masa depan. Jadi dengan EFT ini kita mampu melihat masa lalu dengan positif dan kita melihat masa depan dengan penuh optimisme, dan itu mampu kita lakukan bersama-sama. Hal penting yang untuk kemudian kita pahami, sebenarnya emosi negatif yang kita rasakan itu tidak harus kemudian kita genggam terus-menerus, kita bawa terus-menerus. Kita mampu melepaskannya. Jadi dengan melakukan EFT nanti, kita menjadi sadar bahwa kita punya pilihan. Kemarahan yang kita rasakan, atau rasa takut yang kemudian kita rasakan, atau rasa menyesal bersalah yang kita rasakan, itu sebenarnya kita mampu loh untuk kemudian melepaskannya, menguranginya sampai ke titik nol, atau kemudian kita melepaskannya dan menggantikannya dengan perasaan-perasaan yang lain. Bahwa kita merasakan emosi negatif, misalkan marah, itu bukan kemudian memang kita ya memang harus merasakan marah itu. Enggak, nanti kita akan sadari bahwa rasa marah yang kita rasakan itu kita punya pilihan. Apakah kita terus memegangnya, kita terus menggenggamnya, atau kita mau dan mampu untuk melepaskannya. Gambarnya seperti ini. Misalkan ada sebuah tali, ini kita lihat ini, tali tambang ini. Ini ibaratnya tali adalah emosi, misalkan kemarahan yang kita miliki terhadap seseorang atau sesuatu kejadian di masa lalu, kita genggam terus, ya, itu akan menyebabkan kerugian pada diri kita sendiri. Ya, pepatah mengatakan ketika kita masih menyimpan marah atau dendam kepada orang lain, itu ibarat kita minum racun, tapi berharap orang lain yang celaka. Enggak, yang celaka adalah diri kita sendiri. Atau ibarat kita menggenggam sebuah bara api panas, kemarahan itu, tapi kemudian kita nggak sadar bahwa yang terbakar adalah kita sendiri karena bara api itu kita genggam sendiri. Maka yang paling sehat untuk kita kemudian lakukan adalah ketika kita menyadari bahwa kita memiliki pilihan terhadap emosi yang kita rasakan, ini adalah ketika kita memahami kerugian-kerugian yang kita miliki dengan menyimpan terus perasaan negatif ini, adalah kita bersedia melepaskannya. Kita bersedia untuk let it go, kita melepaskannya. Ibarat ini, kita lepaskan perasaan-perasaan tidak enak, tidak nyaman itu, kita punya pilihan dan kita punya kemampuan untuk melepaskannya. Gambarnya seperti ini, kita melepaskan beban-beban masa lalu, beban-beban emosional masa lalu. Kita juga melepaskan imajinasi-imajinasi atau beban-beban, ya, tentang masa depan, dan kita fokus pada hal-hal saat ini. Ya, ibarat ini seorang perempuan bawa beban yang berat, ya, past emotional baggage di masa lalu, ketakutan tentang masa depan, dia fokus pada apa yang memang saat ini ada. Ya, karena masalah saat ini aja sudah tidak sedikit, apalagi kalau ditambah dengan kita masih membawa ya beban-beban emosional di masa lalu, ditambah dengan kekhawatiran, ketakutan tentang masa depan. Yang sehat adalah kita ridho, ya, kita ikhlas dengan semua yang telah terjadi, dan kemudian kita yakin, sepenuhnya yakin bahwa apa yang terjadi di masa depan itu pasti sudah ditatakan sedemikian rupa dengan sangat sempurna oleh Tuhan. Dan kita memilih fokus pada saat ini, di sini, menghadapi apa-apa yang sedang penting dan perlu untuk kita berikan perhatian. Jadi balon emosi itu mampu kita ikhlaskan, mampu kita lepaskan. Itulah yang bisa kita lakukan dan akan kita lakukan dengan mempraktikkan teknik EFT ini. Kita pelong, itu kita lega, ya, dari beban-beban emosi di masa lalu, ataupun ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, pesimisme tentang masa depan, atau stres berlebihan tentang kondisi saat ini. Saudara yang saya hormati, emosi negatif itu ibaratnya
sebuah kotoran, ya, sebuah sesuatu yang kotor, ya, yang menimbulkan bau badan. Ya, maka cara mengatasinya ketika bau badan itu tidak kemudian dengan menyemprotkan parfum sebanyak-banyaknya kan, tapi pertama-tama dengan membersihkan diri terlebih dahulu. Jadi kotor-kotornya, kuman-kumannya, bakterinya dibersihkan terlebih dahulu, ya itulah yang menyebabkan bau. Nah, baru kemudian ditambahkan dengan aroma-aroma yang harum. Seperti itulah. Ya, ketika kita mengalami emosi-emosi negatif, tidak bisa kemudian kita tekan dengan pikiran-pikiran positif. Ya, ibaratnya itu tadi, lantai masih sangat kotor, kemudian kita tutup dengan karpet yang bagus, atau di samping-sampingnya kita berikan ornamen-ornamen yang bagus. Nggak bisa seperti itu. Kita bersihkan dulu. Ya, penyebab kotornya, penyebab baunya itu kita bersihkan dulu. Baru kemudian kita pasang dengan hiasan-hiasan yang bagus. Atau seperti tanah yang banyak sekali tanaman gulma misalnya, tidak bisa kemudian kita tanami dengan tanaman-tanaman yang kita tumbuhkan. Bersihkan dulu. Setelah bersih, baru kita beri dengan tanaman yang kita inginkan. Sama, diri kita juga seperti itu. Ketika ada emosi-emosi negatif yang kita rasakan, tidak bisa kemudian emosi negatif itu kita tekan dengan apa yang kita sebut dengan pikiran positif. Enggak. Hadapi dulu. Emosi negatif itu kita hadapi. Ya, kemudian kita mampu menetralisirnya, kita mampu membersihkannya, mampu menetralisirnya, baru kemudian kita tanam dalam diri kita pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang membuat kita terus bergerak maju. Jadi emosi negatif itu atau perasaan tidak nyaman atau keyakinan membatasi yang kita rasakan tidak bisa sekedar kemudian kita tutup dengan afirmasi diri, aku bisa, aku mampu. Nggak bisa. Yang terjadi adalah crash di dalam diri kita. Yang lebih tepat dan lebih efektif untuk kita lakukan adalah kita hadapi. Emosi nggak nyaman yang kita rasakan itu kita akui, kita hadapi, kita netralisir, kita bersihkan. Kemudian ketika sudah clear, sudah bersih, baru kita tanamkan pikiran-pikiran yang enak, yang nyaman dalam diri kita. Ibarat tubuh yang berbau, bukan dengan disemprot parfum sebanyak-banyaknya, tapi bersihkan dulu. Ketika sumber baunya sudah hilang, baru kita tambah dengan parfum, ya, aroma-aroma yang secukupnya, yang membuat kita nyaman, orang-orang di sekitar kita juga nyaman, tidak over begitu. Hormati matematika emosi, kita mungkin dulu saat SD atau SMP pernah belajar ya tentang bilangan bulat, ada negatif, ada positif. Nah, misalnya kita sedang merasakan emosi negatif, misalnya kita merasa sedih ya, kemudian kita ingin menghilangkan kesedihan kita ini dengan melakukan hal yang menyenangkan, misalnya bertamasya, atau mungkin nonton di bioskop, atau makan makanan yang enak. Ya, ibaratnya itu tadi, kita merasakan emosi negatif, katakanlah kalau diukur min negatif 4 misalkan. Kemudian kita memilih melakukan sesuatu yang membuat kita senang. Senangnya itu plus 8 misalkan, maka negatif 4 tambah plus 8, ketemu dengan plus 8, maka jadinya positif, perasaan kita enak, perasaan kita nyaman. Itu sistem emosi di dalam diri kita. Tapi yang penting untuk kita ingat adalah ketika sumber penyebab emosi kesedihan ini tidak ditangani, tidak dihadapi, maka ketika emosi positif dampaknya ini sudah pergi, kesedihan ini akan muncul lagi. Nah, maka yang paling bagus untuk kita lakukan adalah dengan tidak menutup ya emosi-emosi negatif yang sedang kita rasakan ini dengan hal-hal pelarian. Ya, misalkan mengkonsumsi, misalkan makan makanan berlebih, atau kemudian lari ke hal-hal yang mungkin memberikan kesenangan instan tapi secara jangka panjang merugikan. Ya, yang benar adalah emosi negatif dalam diri kita ini kita hadapi. Misalkan kita mengalami kemarahan yang luar biasa. Katakan kalau diukur dari 0 sampai 10, ini marahnya 10 misalnya. Nah, katakanlah kalau menggunakan angka tadi sampai negatif 10, artinya sangat jauh dari kondisi tenang, kondisi nyaman gitu. Yang penting untuk kita lakukan adalah kita menetralisirnya terlebih dahulu, membawanya ke angka 0 terlebih dahulu. Sebelum kita bergerak ke arah positif, itu kita membawanya dulu ke arah 0 dulu. Perasaan sedih yang kita rasakan itu kita hadapi. Ya, sedemikian rupa sehingga sedihnya misalkan
di angka 5 misalkan, kita netralisir, kita kurangi hingga di angka 0 dulu, di angka netral dulu, baru kemudian kita install dengan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif 1, positif 2, dan seterusnya. Itu. Jadi yang penting untuk kita pahami bahwa emosi negatif itu tidak hilang dengan sendirinya kalau kita tidak memilih menghadapinya, dan kita mampu menghadapi sumber-sumber emosi negatif itu sedemikian rupa yang sebelumnya membuat kita merasakan emosi negatif kemudian menjadi tidak lagi. Ya, jadi emosi negatif yang kita rasakan tidak kemudian bisa digantikan dengan hal-hal instan, ya, tanpa adanya upaya secara sadar dan sengaja dalam kita menangani sumber dari emosi negatif tersebut. Saya sebutkan bahwa emosi yang kita rasakan itu mengandung makna, mengandung pesan. Ya, ibarat warna-warna di dalam sebuah spektrum, ya, dia memiliki arti, dia memiliki besaran, dia memiliki sebuah makna, sebuah pesan. Emosi yang kita rasakan itu makanya tidak kita sebut emosi negatif sebenarnya, tapi emosi yang tidak nyaman, dan dia mengandung pesan. Coba kita lihat beberapa arti, makna, pesan dari emosi-emosi nggak nyaman yang kita rasakan itu. Misalnya anger atau rasa marah atau kemarahan. Apa marah itu? Marah adalah emosi yang timbul ketika kita merasa bahwa kita diperlakukan dengan tidak adil. Ada nilai-nilai kita yang dilanggar atau kita merasa terancam, terutama baik secara fisik maupun secara emosional. Harga diri kita merasa dilukai atau bahkan diinjak-injak oleh orang lain. Kita muncul respon alami marah itu. Ini respon terhadap suatu frustrasi misalkan juga, atau ketidaksetujuan atau rasa tidak berdaya, kita kemudian marah. Apabila tidak kita kelola dengan baik, marah bisa menyebabkan ledakan emosi. Ya, kemudian anxiety atau kecemasan. Ini adalah respon alami kita terhadap itu tadi, rasa takut atau kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum terjadi tapi kita yakin akan terjadi. Ya, respon kita terhadap sesuatu yang kita imajinasikan, yaitu membuat kita merasa cemas. Nah, perasaan cemas ini bisa disertai dengan perasaan insecure atau perasaan tidak aman, merasa tidak pasti. Nah, maka hal seperti ini kan penting untuk kemudian kita antisipasi. Oh, ketika aku merasa cemas, berarti saya merasakan, kita meyakini ada sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Maka kemudian kita menyiapkan diri ketika memang hal tidak baik terjadi, apa kemudian yang kita lakukan. Atau kita bisa memeriksa apakah benar imajinasi kita yang kita yakini sesuatu akan terjadi itu akan betul-betul terjadi atau tidak. Nah, kemudian kesedihan atau sadness, misalkan kita merasa perasaan kehilangan terhadap sesuatu yang berharga dalam diri kita, kehilangan orang yang dicintai misalnya. Rasa takut atau fear, respon terhadap suatu ancaman baik fisik maupun psikis, sesuatu yang kita anggap berbahaya. Kemudian shameness atau rasa malu, shame, ketika kita merasa tidak bisa memenuhi harapan atau kita melanggar nilai-nilai sosial, ya, kita merasa malu. Kemudian guilty feeling atau merasa bersalah, ya, ketika kita meyakini bahwa kita telah melakukan sesuatu yang keliru atau melanggar nilai-nilai. Kemudian frustrasi, ya, kita merasa ada hambatan, ini kok muncul terus hambatannya, ya, dekat dengan marah, ya, frustrasi. Kemudian hatred atau kebencian, perasaan intens terhadap seseorang atau sesuatu. Kemudian merasa tidak cukup baik, ya, merasa tidak cukup berharga, kita merasa tidak mampu memenuhi harapan atau standar tertentu. Kemudian disappointment, kita merasa kecewa, ya, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka penting untuk kita pahami bahwa setiap perasaan yang kita rasakan, kita sadari, wah, aku sedang merasa nggak nyaman. Ini perasaan ini apa? Kemudian apa pesan yang ingin disampaikan? Nah, dari situ kita kemudian memberikan respon yang sesuai, respon yang tepat. Saudara-saudara yang saya hormati, ini ada sebuah pembahasan yang sangat penting untuk kita ingat-ingat, kita renungkan, kita sadari apa yang disebut dengan pembajakan amigdala atau amigdala hijacking. Ada bagian dari otak kita yang disebut dengan ada amigdala, kemudian ada thalamus, ada hippocampus, dan seterusnya. Kita lihat, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada istilah orang itu reaktif, ada orang itu responsif. Reaktif itu ketika seseorang mendapatkan sebuah stimulus, dia langsung bereaksi.
artinya tidak dipikirkan terlebih dahulu. Sedangkan orang yang responsif itu ketika dia mendapatkan sebuah stimulus, berita atau mungkin kejadian dia tidak langsung memberikan respon seketika, tapi dia proses dulu, dia nalar dulu, dia pilih dulu mana respon yang terbaik, mana respon yang paling tepat, baru dia kemudian memilih memberikan respon. Nah, ini secara neurologis, secara ilmu tentang neuron, tentang sel saraf otak bisa kita pahami seperti ini. The high road atau perjalanan yang proses dalam otak kita yang semestinya kita lakukan, yaitu ketika misalkan ada sebuah stimulus, misalkan contoh ini adalah laba-laba atau hewan yang menakutkan atau kita anggap berbahaya. Dia akan setelah masuk ke sensori organ sensor kita, mata kita akan diteruskan ke bagian otak kita namanya talamus. Dari talamus kemudian masuk ke bagian hipokampus. Bagian hipokampus diteruskan di bagian namanya sensori korteks. Nah, sensori korteks inilah bagian dari otak kita, dari bagian neokorteks kita yang fungsinya untuk menalar, untuk berpikir, ya apakah kemudian bagaimana kita merespon sesuatu. Kemudian sensor korteks ini akan mengirimkan informasi kepada amigdala yang berisi sebuah memori yang kaitannya dengan emosi atau perasaan, baru kemudian diteruskan ke bagian hipotalamus yang merupakan bagian dari amigdala ini, kemudian baru menentukan prosesnya, menentukan tindakannya, menentukan respon. Nah, yang mungkin kebanyakan terjadi adalah the low road atau yang kita sebut dengan pembajakan amigdala tadi, dari talamus ya, kemudian langsung ke memori emosional, langsung ke tindakan. Jadi misalkan ketika kita melihat suatu kejadian ya, kemudian kita langsung memberikan respon. Misalkan anak memecahkan gelas, atau misalkan kita melihat murid bertengkar ya, tanpa kita nalar dulu, kemudian kita langsung melakukan sesuatu yang reaktif. Nah, tentu ada refleks-refleks penting yang perlu kita lakukan ketika ada kejadian itu. Tapi pada kebanyakan kasus kita perlu untuk memikirkan terlebih dahulu barang sejenak untuk memilih respon yang terbaik. Misalkan di jalan ketika kita tiba-tiba dipotong ya, disalib dari sebelah kiri misalkan, atau tiba-tiba orang nyalip dari kanan kemudian berhenti secara mendadak, bagaimana kita mampu menyadari ini semuanya secara jernih, kita memilih respon yang tepat, bukan menjadi orang yang reaktif, tapi memilih menjadi orang yang responsif. Dalam konteks manapun ini sangat penting. Dengan istri, dengan suami, dengan anak, ketika ada kejadian yang menimbulkan reaksi dalam diri kita belajar nanti untuk menyadari, saya merasakan perasaan marah nih. Tapi kalau kemudian kita reaktif, maka marah ini langsung kita ekspresikan. Yang sebaliknya, sisi yang lain adalah kita responsif. Ketika ada sebuah stimulus, kemudian menimbulkan perasaan nggak enak, nggak nyaman dalam diri kita, misalkan kemarahan, kita memilih untuk menyadari dulu, aku merasa marah. Kemudian apa yang tepat untuk saya lakukan? Nah, disinilah pentingnya bedanya kita dengan makhluk yang lain. Ya, kita memiliki daya nalar yang merupakan fungsi dari neokorteks, bagian otak kita yang paling luas, yang merupakan evolusi yang terakhir yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kita mampu menalar. Maka penting sekali untuk kita belajar merespon. Ya, kita melatih diri kita untuk merespon, bukan sekedar bereaksi. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh David Hawkins, PhD, seorang ilmuwan yang dia mendalami tentang level energi psikis dalam disertasinya yang berjudul The Qualitative and Quantitative Analysis and the Calibration of the Level of the Human Consciousness, yang kemudian itu disertasi yang kemudian diubah menjadi sebuah buku berjudul Power versus Force, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada beberapa part yang saya kurang begitu cocok gitu ya, tetapi karena itu merupakan lebih ke pendapat subjektifnya David Hawkins, tapi laporan objektif yang dia berikan tentang level energi psikis ini sangat penting untuk kemudian kita pahami bahwa orang dengan emosi yang positif itu sangat terkait dengan atau berdampak pada level energinya. Ya, semakin tinggi level energi psikis ini, dia akan tercermin pada kualitas hidup mereka. Orang-orang yang kualitas hidupnya bagus, itu level energi dalam dirinya itu mencerminkan hal yang sama. Kita lihat contohnya berikut ini. Nah, menurut David Hawkins,
Ini yang di atas courage ini adalah power, yang di bawah courage ini adalah force. Jadi ini yang dipandang emosi-emosi dengan energi yang bagus, ini adalah emosi-emosi dengan energi yang rendah. Misalnya yang rendah ini pride, kebanggaan. Rasa bangga itu rendah karena dia rapuh gitu, rasa bangga. Dia menggantungkan sesuatu pada hal di luar dirinya dan membandingkan dengan sesuatu yang lain. Dia merasa bangga gitu. Orang bangga sombong gitu ya. Kemudian anger, kemarahan, desire itu keinginan yang nafsu. Jadi menginginkan sesuatu tapi melekat gitu, sehingga kita diperbudak olehnya. Ya, craving, enslavement, perbudakan. Fear, rasa takut. Grief, rasa bersalah. Apatis, kayak merasa nggak peduli terhadap apapun. Guilty atau guilt ya, merasa bersalah. Dan paling rendah adalah shame, merasa malu. Ini dekat dengan kematian. Ya, kemudian level mulai positif, mulai power inilah courage. Orang memiliki keberanian, memiliki rasa ingin tahu, ya. Neutrality. Maka nanti dalam EFT ini kita dari emosi negatif ini kita akan bergerak ke netral dulu. Ya, baru kita bergerak ke posisi yang lebih positif. Willingness ini punya kemauan, ya, punya etikat. Orang sudah mulai ada kehendak, ada optimisme, kemudian acceptance, penerimaan. Ya, rasa syukur termasuk di sini. Reasoning, orang punya daya nalar yang bagus. Love, cinta, joy, memiliki kebahagiaan, ya, peace, kedamaian, dan enlightenment, ya, kondisi pencerahan. Ya, jadi emosi-emosi ini bisa diukur secara kuantitatif level energinya, dan ini terkait dengan kualitas hidup seseorang. Nah, ini dalam bahasa Indonesia, bisa Anda pause dulu, kemudian Anda lihat ini satu persatu, levelnya, emosinya, prosesnya seperti apa. Tapi yang penting adalah bahwa emosi-emosi yang kita rasakan, utamanya emosi negatif itu akan berdampak pada kualitas hidup kita. Energinya rendah, emosi negatif itu energinya rendah. Tadi merasa bangga, sombong ya, marah, keinginan nafsu yang menggebu, ya, takut, ya, kesedihan mendalam, apatis, merasa bersalah, merasa malu. Ya, ini map of consciousness ya di bukunya David Hawkins tadi ya, peta kesadaran. Yang kita ingin capai dengan melakukan EFT ini adalah mulai muncul courage, perasaan berani, netral, ya, ada kemauan, willingness, ya, bukan keinginan yang menggebu-gebu, tapi kemauan yang nantinya oke, saya ingin itu, tapi kemudian tidak, wah, saya harus dapat itu, enggak, saya niat mendapatkan itu, tapi tidak kemudian kita melekat gitu. Saya meniatkan dapat itu dan saya melakukan apa-apa yang saya yakini bisa mencapainya, tapi terlepas dari saya nanti mencapai atau tidak, itu pasti yang terbaik. Nah, dia memilih untuk fokus pada apa yang dia bisa lakukan saat ini, kemauan, ya, nalar, cinta, sukacita, damai, pencerahan. Nah, inilah power atau emosi-emosi yang ingin kita kembangkan, ingin terus kita miliki dengan diantaranya mempraktikkan namanya teknik EFT ini. Jadi spesifik mengenai keyakinan ya, kita ibarat sebuah meja. Misalkan kita punya keyakinan, oh, saya ini memang tidak punya keturunan orang kaya misalnya, atau oh, dulu orang tua saya atau guru saya mengatakan saya itu tidak pandai matematika misalnya, oh, saya itu nggak pandai untuk berbicara di depan umum misalnya. Nah, itu ibarat sebuah meja, pernyataan-pernyataan itu tadi ibarat daun mejanya, dan kaki-kaki mejanya ini bergantung pada siapa orang yang mengatakannya, baik diri kita maupun orang lain. Jadi kekuatan dari sebuah keyakinan itu ada pada kaki-kaki mejanya ini. Dan kekuatan sejati dari sebuah meja itu bukan hanya siapa yang mengucapkan, tapi sebenarnya pada emosi yang dimunculkan dari pernyataan itu. Jadi keyakinan itu apa sih? Keyakinan itu adalah ide plus persetujuan. Misalnya, kita pernah dikatakan, oh, kamu itu nggak pinter. Itu kan sebuah ide, sebuah pernyataan. Nah, kita setuju nggak? Ya, nah, kita akan setuju kalau kita kemudian melihat, oh iya ya, aku nggak pinter ya. Atau kita nggak setuju, oh, nyatanya saya ini bisa, saya melakukan itu bisa. Oh, itu nggak bener tuh. Kalau dikatakan saya bodoh, nggak bener. Ya, mungkin untuk hal-hal tertentu saya memang nggak bisa. Dan siapa sih orang yang bisa semuanya? Ya, tapi nyatanya saya bisa kok, saya ini bisa, saya itu bisa. Maka
itu tadi perlahan-lahan pernyataan itu mulai rontok, itu kaki-kaki mejanya mulai kita rontokkan, mulai kita habisi. Nah, maka ketika ada keyakinan-keyakinan menghambat dalam diri kita yang muncul, ya suara-suara dalam diri kita, yang kemudian bisa kita lakukan adalah kita mempertanyakannya. Kita setuju nggak dengan itu? Atau kita bisa memberikan bukti-bukti lain yang berlawanan. Keyakinan yang membatasi ini akan memunculkan yang paling utama adalah perasaan ragu. Kita niat untuk mencapai sesuatu A, kita mau melangkah, tapi kemudian muncul berbagai macam pertimbangan yang berlebihan, atau muncul suara-suara dalam diri kita yang mengatakan kita nggak mampu, kita nggak bisa, ini sulit dan seterusnya, yang akhirnya membuat kita tidak melangkah. Kita seperti orang yang terpenjara, kita dipenjara oleh penjara yang tak kasat mata, tapi berupa pikiran-pikiran yang kemudian kita setujui. Nah, penting terhadap keyakinan-keyakinan yang membatasi itu, kita pertanyakan kebenarannya. Kuda liar, itu kita ibaratkan seperti emosi negatif atau keyakinan negatif yang kita miliki. Kita perlu belajar menyadari bahwa, oh, aku sedang merasa marah, oh, aku sedang merasa takut. Itu kita sadari. Emosi-emosi negatif itu ibaratnya kuda liar. Ketika kita mampu menaikinya, kita juga mampu turun dari kuda itu. Ya, jadi ketika kita merasa marah, kita merasa menyesal, kita merasa takut, apapun emosi yang negatif yang kita rasakan, ya, kita sadari bahwa seperti orang naik kuda liar itu, oh, yang naik ini kan saya sendiri, maka saya juga bisa turun, gitu ya. Kita bisa turun dari kuda itu. Nah, ini penting untuk kita kemudian ingat-ingat bahwa yang sebenarnya menyebabkan emosi negatif itu bukan seseorang, bukan sesuatu, tapi diri kita sendiri melalui pemaknaan yang kita berikan. Dan yang lebih penting lagi adalah kita punya pilihan untuk terus kita tunggangi kuda liar itu, kuda kemarahan itu, kuda rasa sedih, rasa bersalah, rasa takut itu, atau kita mau turun dari kuda itu, biar kuda itu pergi, kita tunggangi ya kendaraan yang lain yang lebih nyaman. Ya, kendaraan itu maksudnya adalah emosi-emosi yang enak, emosi-emosi yang nyaman. Nah, kemudian ada halt. Apa itu halt ini? Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan cenderung mudah meledak dalam tanda kutip, ya. Lebih mudah marah itu ketika kita dalam kondisi ini. Halt, HALT ini, hungry, kita lapar misalnya. Kita akan lebih mudah muncul emosi negatif, spesifik marah. Ya, kita apalagi sudah ada kemarahan sebelumnya. Misalkan orang berangkat kerja, guru misalnya di rumah sudah misalkan ada berantem dengan suami atau dengan keluarga, dengan anak, sampai di sekolah, di madrasah ada kejadian kecil saja, bisa seperti api yang memantik ya minyak ya yang sebelumnya sudah ada, atau api yang menambahkan api yang sudah ada. Lonely, kita merasa sedih, kita merasa sendiri, ya, kita merasa kesepian, kita merasa sendiri. Itu lebih membuat orang itu gampang sensitif gitu ya. Atau tired, kita lelah. Jadi dua hal ini, H sama T ini lebih terkait dengan aspek fisik ya. Nah, ketika kita lapar, ketika kita lelah, ketika lapar ya makan dulu. Ya, ketika lelah istirahat dulu. Jangan mengambil keputusan, jangan mengambil tindakan ketika kondisi kita masih nggak nyaman secara fisik, kita lapar atau kita capek. Atau ketika kita marah, ya kita marah jangan ambil keputusan, atau terlalu senang yang berlebihan itu juga jangan ambil keputusan. Atau kita merasa sedih, kita merasa lonely, ya kita merasa sendiri gitu ya, kita merasa kesepian. Maka itu kita perlu sadari kondisi-kondisi ini agar kita mampu memilih respon dengan tepat, dengan baik. Nah, dengan EFT yang akan kita coba atasi adalah anger dan loneliness ini. Angry dan lonely. Kalau hungry ya makan, kalau capek ya istirahat. Tapi kalau kemarahan ini kita proses dengan EFT itu, lonely juga kita proses dengan EFT ini. Kita masuk ke bagian 3, referensi dan bacaan lebih lanjut untuk Bapak Ibu yang ingin mendalami secara lebih lagi menyangkut topik yang kita bahas tentang emosi dan keyakinan-keyakinan yang membatasi. Ada beberapa buku yang saya rekomendasikan. Ini yang mengenai emosi, emotional intelligence, karya Daniel Goleman. Ini sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Buku yang sangat memperkaya kita mengenai emosi.
Kemudian ini juga yang sangat saya suka dari Pak Anthony Dio Martin, Emotional Quality Management. Ini memberikan banyak sekali insight atau pengetahuan, inspirasi pencerahan mengenai emosi dan kecerdasan emosi di tempat kerja, dalam berbagai konteks. Kemudian ini dari buku guru saya Pak Adi Gunawan, kaitannya bagaimana emosi itu, pikiran emosi kita berdampak terhadap fisik kita. Ya, ini buku yang sangat bagus sekali, Mind Body Medicine. Ini dari buku Pak Ari Ginanjar yang membahas tentang emotional spiritual quotient. Ya, kita bisa mendalami kaitannya antara kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Kemudian mengenai belief, ya, bukunya Pak Shahril Sam, ya, Change Your Belief. Kemudian ini juga bukunya Pak Adi, ini adalah pengembangan dari meridian based therapy, ya, seperti EFT itu ada versi paling awal namanya TFT atau Thought Field Therapy yang dikembangkan oleh Roger Callahan, guru dari Gary Craig, pengembang EFT. Kemudian ada macam-macam, ada Mas Faiz Zainuddin yang mengembangkan spiritual EFT. Nah, Pak Adi Gunawan mengembangkan THT, The Heart Technique. Ini juga memanfaatkan sistem energi tubuh. Kemudian bukunya Pak Ari Ginanjar juga, ESQ, ya, yang dari ESQ Power, ini yang The ESQ Way. Kemudian ini juga bukunya Pak Adi, membahas Pak Adi Gunawan Quantum Life Transformation, membahas mengenai tadi Map of Consciousness dan kaitannya dengan prestasi hidup kita. Ini bukunya Mas Faiz, ya, Spiritual EFT. Saya belajar secara lebih mendalam, ya, praktek lebih banyak, ya. Tahun 2010 dengan Mas Faiz ada pelatihan di Surabaya selama 3 hari. Beliau mengajarkan spiritual EFT. Kemudian mengenai pikiran, ya, bagaimana menata mengelola pikiran, bukunya Prof. Steve Peters ini mudah dibaca dan analogi-analogi yang beliau gunakan untuk memahami kerumitan proses berpikir otak itu mudah difahami. Kemudian bukunya Profesor Carol Dweck, ya, mengenai mindset, ya, mengenai pemikiran growth mindset dan fixed mindset. Ini kaitannya dengan keyakinan-keyakinan yang menumbuhkan atau keyakinan-keyakinan yang membatasi. Buku yang juga sangat mencerahkan. Ini buku dari Bruce Lipton, ya, The Biology of Belief. Ini fokus membahas mengenai keyakinan, ya, keyakinan bukan faith, bukan masalah iman, tapi keyakinan, pikiran-pikiran yang bagaimana itu berdampak pada diri kita, pada kualitas hidup kita. Sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kemudian ini saya tambahkan bukunya Marcy Shimoff, ya, tentang panduan untuk meraih kebahagiaan. Bukunya judul aslinya adalah Happy for No Reason. Jadi bahagia tanpa syarat itu. Saya mengumpulkan di ini saya sudah menyeleksi kemarin ada sekitar 50-an buku yang mungkin nanti di bagian berikutnya saya akan share beberapa lagi. Ya, ini saya bagi kalau semuanya nanti terlalu banyak. Kemudian bukunya Martin Seligman, Bapak Psikologi Positif, menginstal optimisme, yang membangun keyakinan-keyakinan yang baik, pemikiran-pemikiran yang positif. Silakan Bapak Ibu bisa mendalami lebih lanjut. Tapi intinya dari materi EFT ini adalah kita melakukan tindakan-tindakan spesifik yang praktis, yang mudah dilakukan, dan yang penting betul-betul efektif, ya, betul-betul berdampak. Kaitannya bagaimana tadi itu, seperti kita tujuan awal kita mampu mencapai perubahan yang positif, tentunya perubahan yang tuntas, perubahan yang kita butuhkan. Paling akhir dari presentasi ini Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya untuk di bagian awal ini, ya, kita berlatih untuk menyadari perasaan-perasaan yang kita rasakan. Karena ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kita melakukan EFT adalah kita menyadari kita sedang merasakan perasaan enak atau perasaan nggak enak. Kita belajar menyadari untuk nanti kemudian di bagian berikutnya kita belajar untuk mengakui, menerima, memahami, dan merespon dengan tepat. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah Bapak Ibu lebih sadar dengan apa yang dirasakan di tubuhnya, lebih sadar mengenai emosi yang sedang dirasakan.
bahwa setiap emosi itu mengandung pesan, mengandung makna. Emosi adalah bisa dikatakan guidance kita, ya, memberikan informasi untuk apakah kita tepat melakukan tindakan atau belum tepat. Oke, kita belajar. Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya untuk belajar lebih aware terhadap apa yang kita rasakan. Materi berikutnya tentang beragam pendekatan yang populer saat ini yang bisa digunakan untuk mengelola emosi-emosi negatif dan keyakinan-keyakinan membatasi. Insya Allah akan kita bahas di bagian berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diambil ya poin-poin pentingnya untuk bisa membantu Bapak Ibu semuanya mengatasi emosi negatif yang dirasakan dan melepaskan keyakinan-keyakinan yang membatasi. Mohon maaf kurang lebihnya. Sampai jumpa.